Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda Taiwan, 45 tahun terbang ke Indonesia demi menyusul tukang kebunnya. Sudah 3 tahun Arianto bekerja sebagai tukang kebun di rumah Mei Ling, seorang janda asal Taiwan berusia 45 tahun. Rumahnya besar, sunyi, dan terawat. Di belakang rumah, terbentang kebun buah dan sayur yang luas. Arianto merawatnya setiap hari, dari pagi sampai sore. Tak banyak bicara, tak pernah protes. Yang penting kerja beres dan dikasih makan cukup. Mei Ling tinggal bersama pembantunya Fang, perempuan tua dari kampung seberang yang setia bekerja puluhan tahun di keluarga itu. Anak Mei Ling sudah dewasa dan ikut suaminya. Rumah itu secara teknis hanya berisi 3 orang. Arianto, Fang, dan Mei Ling. Arianto bukan tipe yang suka cari perhatian. Pakaiannya selalu sederhana. Celana bahan longgar dan kemeja polos. Mukanya biasa saja. Tapi dia jujur, sopan, dan tidak neko-neko. Mungkin itu yang membuat Mei Ling mulai memperhatikan. Suatu siang, ketika Arianto sedang memotong ranting pohon jeruk, ia mendatangi Mei Ling yang duduk membaca di beranda. "Maaf, Nyonya, saya ingin izin pulang kampung. Seminggu saja. Ibu saya ulang tahun." Mei Ling menatapnya. "Seminggu?" "Iya, Nyonya. Saya sudah lama nggak pulang. Saya akan kembali tepat waktu." Mei Ling diam beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, tapi jangan terlambat." Arianto tersenyum lega. "Terima kasih, Nyonya." Hari keberangkatan tiba. Arianto membawa 2 koper kecil. Fang memberikan bekal dan camilan untuk di perjalanan. Mei Ling hanya mengangguk dari jauh. Matanya tidak lepas dari punggung Arianto yang perlahan masuk ke dalam taksi. Di dalam taksi menuju bandara, Arianto melihat-lihat foto kampung halaman di ponsel. Ibunya sudah menunggu di Salatiga. Ia membayangkan bau tanah basah, suara azan maghrib dari masjid dekat rumah, dan tempe goreng buatan ibunya. Rasanya seperti mimpi. Sampai di kampung, Arianto disambut meriah. Ibu, adik, dan tetangga-tetangga langsung datang. Mereka senang Arianto pulang. Malam itu, mereka makan bersama. Arianto menceritakan pekerjaannya di Taiwan, tapi tidak banyak. Ia memang tipe yang lebih banyak diam. Hari keempat, Arianto mulai merasa berat untuk kembali. Hidup di kampung jauh lebih hangat. Tidak ada tekanan. Tidak ada perasaan terasing. Ia berpikir, mungkin bisa meminta tambahan cuti. Keesokan harinya, Arianto menghubungi Mei Ling lewat telepon. "Nyonya, maaf, saya ingin minta izin tambahan libur. 1 bulan saja. Setelah itu saya pasti kembali." Hening di ujung telepon. Lalu suara Mei Ling pelan tapi jelas. "1 bulan? Kenapa?" "Saya ingin lebih lama bersama keluarga." Kali ini Mei Ling tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Saya pikirkan dulu." Arianto menutup telepon dengan dada berdebar. Ia merasa bersalah, tapi juga belum siap kembali. Ia butuh waktu. Hari berganti. Arianto belum juga dapat jawaban dari Mei Ling, tapi dia tetap menikmati waktunya. Membantu ibu di dapur, menemani adik ke pasar, dan duduk santai di pinggir jalan melihat anak-anak bermain. Sampai suatu sore, handphonenya bergetar. Dari Fang. "Mei Ling terbang ke Indonesia. Sekarang sudah di pesawat. Dia mau ke kampungmu." Arianto terdiam. Jantungnya seperti berhenti. "Apa?" Tanyanya pelan. Dia bilang mau bicara langsung. Arianto langsung bangkit. Ia berlari ke rumah, memberitahu ibunya bahwa ia harus ke bandara. Di sepanjang perjalanan menuju Bandara Ahmad Yani, Semarang, pikirannya campur aduk. Ia tidak menyangka Mei Ling akan bertindak sejauh ini. Ini di luar dugaan. Ia cuma tukang kebun. Apa pentingnya sampai harus dikejar sejauh itu? Tapi ada satu hal yang diam-diam ia sembunyikan. Perasaan yang tidak pernah ia ucapkan. Perasaan yang mungkin sama dengan yang dirasakan Mei Ling. Mei Ling duduk sendirian di meja makan besar, seperti biasa.
piring dan gelas rapi di depannya. Hanya ada satu kursi yang terisi. Fang sedang membersihkan dapur, tak banyak bicara. Suara kipas angin berputar pelan di atas kepala. Di luar, angin menerbangkan daun-daun dari pohon jambu yang baru dipangkas. Arianto minggu lalu. Dia sopan, rajin. Tidak cerewet, kata Mei Ling dalam hati. Sudah 3 tahun pria itu bekerja di rumahnya. Dari pagi sampai sore, Arianto tak pernah membuat masalah. Tidak pernah juga meminta lebih. Selalu mengangguk dan menerima semua perintah dengan tenang. Tapi justru dari sikap diamnya itu, Mei Ling mulai tertarik. Bukan karena fisik, tapi karena sikap. Karena ketulusan yang jarang ia lihat dari orang lain. Saat Arianto meminta izin pulang ke Indonesia selama seminggu, Mei Ling membolehkan. Tapi begitu dia pergi, rumah terasa kosong. Lebih sunyi dari biasanya. Ia tak menyangka akan merindukan langkah kaki Arianto di pagi hari atau suara gesekan sabit di belakang rumah. Di hari keempat, telepon berdering. Arianto meminta izin tambahan libur. 1 bulan. 1 bulan. Mei Ling diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya ingin menolak. Tapi mulutnya hanya bisa berkata pelan. Saya pikirkan dulu. Setelah menutup telepon, Mei Ling berdiri di depan kaca besar di kamarnya. Wajahnya yang mulai menua terlihat jelas. Kerutan di bawah mata. Rambutnya sudah banyak yang putih, meski selalu ditutup semir. Ia bukan lagi wanita muda. Dan dia tahu, tidak pantas terlalu berharap pada seseorang seperti Arianto. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia merasa sendiri. Sudah bertahun-tahun ia hidup tanpa pasangan. Suaminya menikah lagi, dan anaknya lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Di rumah besar, ini yang setia hanya Fang. Tapi kehadiran Arianto membuat semuanya berbeda. Ada hidup yang baru, ada percakapan kecil, ada rasa aman. Kenapa dia ingin pergi lebih lama? Gumamnya malam itu. Apakah dia tidak betah? Fang datang membawa teh hangat. Fang, kalau saya ke Indonesia, kira-kira gila tidak? Tanya. Mei Ling pelan. Fang menatapnya. Tergantung keperluannya, Nyonya. Saya ingin bertemu Arianto. Saya ingin tahu kenapa dia ingin pergi lebih lama. Fang tidak menjawab. Tapi pandangannya cukup jelas. Itu bukan perjalanan biasa. Malam itu, Mei Ling tak bisa tidur. Ia mengingat semua hal yang pernah dilakukan Arianto. Cara dia membersihkan daun-daun kering dengan sabar. Cara dia menunduk saat berbicara. Bahkan cara dia tertawa kecil saat Fang menjatuhkan sabun cuci. Perasaan itu sudah tumbuh lama. Tapi Mei Ling menekannya dalam-dalam karena malu. Karena ia tahu, orang akan menganggapnya aneh. Wanita kaya, tua, jatuh cinta pada tukang kebunnya. Itu bukan cerita romantis. Itu bahan gosip. Tapi Mei Ling bukan lagi perempuan yang ingin hidup demi omongan orang. Ia ingin hidup tenang. Dan kalau itu berarti menyusul Arianto, ia akan melakukannya. Keesokan harinya, Mei Ling membeli tiket pesawat ke Indonesia. Fang tidak ikut. Ia hanya membantu menyiapkan koper dan obat-obatan. Mei Ling memberitahu Arianto lewat pesan, tapi tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya menulis, "Aku akan ke kampungmu. Kita perlu bicara." Begitu pesawat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Mei Ling menarik napas panjang. Cuaca panas, tidak seperti Taiwan yang dingin dan berangin. Ia berjalan keluar terminal dengan koper kecil dan tas tangan. Di dalam hatinya, ia tidak tahu harus berharap apa. Ia hanya tahu satu hal. Kalau Arianto menolaknya, ia akan terima. Tapi kalau Arianto masih punya ruang sedikit saja untuknya, maka dia akan bertahan. Di ruang tunggu bandara, Mei Ling duduk menanti. Orang-orang berlalu lalang. Beberapa menatapnya karena kulitnya yang lebih putih dan tampilan yang mencolok di tengah bandara lokal. Tapi Mei Ling tidak peduli. Ia hanya ingin melihat satu wajah. Wajah seorang tukang kebun yang ia rindukan setiap hari. Pagi itu, udara Salatiga segar seperti biasa. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon pinus. Dari balik jendela, Arianto melihat ibunya sedang menyapu halaman. Ia baru bangun tidur, tapi pikirannya sudah gelisah. Sejak kiriman pesan, dari Mei Ling 2 hari lalu, pikirannya tak tenang.
Ia membacanya berkali-kali. Aku akan ke kampungmu. Kita perlu bicara. Arianto awalnya mengira itu cuma ancaman halus. Tapi semalam, adik iparnya menunjukkan pesan dari kawannya yang bekerja. Di bandara, ada wanita asing, sendirian, bawa koper, nyari seseorang bernama Arianto. Dan wajahnya cocok dengan foto yang diam-diam pernah dikirim Arianto ke grup keluarga. Astagfirullah, desah Arianto. Ia tidak tahu harus senang atau panik. Mei Ling datang, benar-benar datang. Arianto segera bersiap. Ia naik motor pinjaman adiknya dan langsung tancap gas ke arah Semarang. Jaraknya sekitar 1 jam dari Salatiga. Di sepanjang perjalanan pikirannya berputar-putar. Apa yang sebenarnya Mei Ling cari? Kenapa sejauh itu dia datang? Mungkin cuma khawatir soal kebun, pikirnya. Atau mungkin dia benar-benar marah. Aku minta libur tambahan. Tapi jauh di dalam hati, Arianto tahu. Ini bukan sekadar soal libur atau pekerjaan. Ada sesuatu yang berbeda. Dan dia takut mengakuinya. Bandara Ahmad Yani tampak ramai. Arianto parkir motor di pinggir, lalu masuk dengan napas ngos-ngosan. Ia menatap ke sekeliling, mencari sosok yang sudah sangat dikenalnya. Dan di sana, di bangku paling pojok ruang tunggu, duduklah Mei Ling. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap rapi. Rambut disanggul rapi, kemeja putih lengan panjang, celana hitam. Tidak seperti biasanya. Ia seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Arianto berjalan pelan ke arahnya. Nyonya, sapanya gugup Mei Ling. Berdiri. Tidak ada senyum, tidak juga marah. Matanya lurus menatap Arianto. Aku tidak gila, kan? Arianto bingung. Maksudnya? Terbang ke sini, mencari kamu. Duduk di bandara ini 2 jam. Aku tidak gila, kan? Arianto terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Mei Ling menarik napas panjang. Aku tidak bisa menunggu sebulan, bahkan seminggu pun rasanya berat. Rumah itu, kebun itu, semua jadi terlalu sunyi. Kamu mengisi ruang kosong yang aku tidak sadari selama ini. Nyonya, panggil aku Mei Ling. Sudah cukup aku merasa tua tiap kamu sebut Nyonya. Arianto menunduk. Wajahnya memerah. Ia merasa malu. Merasa kecil. Ia hanya tukang kebun. Lulusan SMA. Tidak punya apa-apa selain tangan kasar dan tubuh yang terbiasa bekerja di bawah matahari. Aku suka kamu, Arianto, kata Mei Ling. Tegas. Kata-kata itu seperti petir menyambar dada Arianto. Ia mematung. Tidak percaya. Mei Ling melanjutkan. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku sadar ketika kamu tidak ada. Aku sadar bahwa aku menunggu pagi hanya untuk melihat kamu lewat depan jendela. Arianto menatap wajah wanita itu. Ia tidak muda lagi. Tapi dari matanya ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Aku juga suka sama Nyo. Mei Ling, jawab Arianto pelan. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya ini tukang kebun. Rumah saya papan. Gaji bulanan saya pas-pasan. Saya nggak punya apa-apa. Mei Ling tersenyum tipis. Saya sudah punya semuanya, Arianto. Rumah, uang, usaha. Tapi itu semua kosong. Yang saya cari cuma satu. Orang yang bisa saya percaya dan saya cintai. Dan itu kamu. Arianto merasa air matanya hampir keluar. Bukan sedih. Tapi lega. Ia tidak pernah berharap. Tapi ternyata ada seseorang yang tulus menerimanya apa adanya. Saya belum tahu harus gimana, katanya jujur. Mei Ling mengangguk. Saya tunggu. Tapi saya serius. Kalau kamu mau, saya siap masuk ke kehidupan kamu. Saya siap pindah ke kampung ini. Saya siap mualaf. Saya siap jadi istrimu. Arianto nyaris tidak percaya dengan kalimat itu. Dunia seperti berputar pelan. Keramaian, bandara tidak terdengar lagi. Yang ada hanya mereka berdua. Perempuan kaya dari Taiwan dan tukang kebun dari Jawa Tengah. Saling bicara jujur, tanpa basa-basi. Dan di tengah segala perbedaan, ada satu hal yang menyatukan mereka. Rasa yang tak bisa disangkal. Motor tua itu menggeram pelan menembus jalan desa yang belum diaspal sempurna. Debu beterbangan.
Beberapa anak kecil menepi sambil menatap heran ke arah boncengan belakang Arianto. Di sana duduk seorang perempuan asing, berkulit putih, rapi dengan kemeja lengan panjang, dan koper kecil di sampingnya. Arianto tak berani menoleh. Hatinya deg-degan bukan main. Bukan karena jalan rusak, tapi karena dia akan membawa Mei Ling ke rumah. "Ibu di rumah?" tanya Mei Ling pelan. "Di rumah. Biasanya habis zuhur nyiapin sayur untuk sore, tapi saya belum bilang apa-apa ke ibu," jawab Arianto lirih. Mei Ling hanya mengangguk. Sampai di halaman rumah, Arianto turun lebih dulu. Ia mematikan mesin motor, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pagar bambu kecil yang sudah mulai reyot. Mei Ling ikut turun. Sandalnya bersentuhan dengan tanah kampung untuk pertama kali. Dari dapur, suara ibu Arianto terdengar. "Tuh, itu siapa, Nak?" Arianto menelan ludah. "Teman kerja, Bu. Namanya Mei Ling." Ibunya muncul dengan daster batik dan rambut digelung seadanya. Matanya terbelalak. "Astagfirullah, ini beneran dari luar negeri toh?" Mei Ling segera menangkupkan tangan di dada, lalu menunduk sopan. "Saya Mei Ling, Bu. Temannya Arianto. Saya numpang nginap." "Kalau boleh?" Ibu Arianto tidak langsung jawab. Matanya menatap wajah anaknya, lalu perempuan itu. Tapi tidak ada nada curiga, hanya bingung. Setelah hening sebentar, ia berkata, "Masuk aja, Nduk. Maaf rumah kami sederhana." Mei Ling tersenyum. "Saya suka rumah begini, Bu." Sore itu, suasana rumah berubah. Ibu Arianto mulai bercerita panjang lebar di dapur, sesekali mengiris bawang sambil bertanya-tanya tentang Taiwan. Mei Ling menjawab sekenanya, kadang terbata karena campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi entah kenapa mereka bisa nyambung. Ibu Arianto memang biasa menghadapi orang dengan hati, bukan bahasa. Di ruang depan, Arianto duduk sambil memandangi angin yang meniup tirai tipis jendela. Dadanya masih sesak. Ia tidak menyangka Mei Ling senekat itu. Bukan hanya datang, tapi juga masuk ke kehidupan kecilnya yang serba pas-pasan. Ia bingung harus merasa bangga, malu, atau bersalah. Malamnya, setelah makan malam sederhana dengan sayur asam dan ikan goreng, Mei Ling duduk di bal-bale samping rumah. Di depannya ada teh hangat, bulan separuh menggantung di langit. "Arianto," katanya pelan. "Saya sudah memikirkan ini lama. Saya tidak peduli kamu siapa. Saya cuma tahu kamu baik, dan saya ingin bersama orang baik." Arianto duduk di sampingnya. "Kamu siap ninggalin semua? Rumah kamu, anak kamu, bisnis kamu?" Mei Ling mengangguk. "Anak saya sudah hidup sendiri. Kami tetap kontak. Tapi sejak dia ikut ayahnya, saya seperti sendirian. Kebun dan usaha itu tetap bisa jalan meski saya tinggal sementara. Saya bisa mengurusnya dari sini. Saya juga bisa ngajak kamu ke sana nanti." Arianto menunduk. "Kalau kamu masuk Islam, kamu serius?" "Saya sudah baca. Banyak. Saya juga udah ketemu ustazah di Taiwan. Saya siap. Saya nggak main-main." Hening sebentar. Lalu Arianto menarik napas panjang. "Kalau begitu, lusa saya ajak kamu ke masjid. Kita bicara ke ustaz kampung. Saya nggak ngerti banyak hal, tapi saya percaya Allah pasti tunjukkan jalannya." Mei Ling tersenyum. Itu cukup. Keesokan harinya, kabar bahwa Arianto bawa bule ke rumah menyebar cepat. Beberapa tetangga datang, sebagian mengintip dari jalan. Anak-anak berlarian, bisik-bisik. Di dalam rumah, suasana tetap hangat. Ibu Arianto terlihat mulai menerima. Apalagi saat Mei Ling ikut bantu cuci piring di sumur, bahkan sempat minta belajar masak sayur lodeh. "Ibu suka dia," kata ibu di dapur malam itu. "Orangnya tulus, nggak neko-neko. Meskipun ibu juga khawatir, kamu siap nggak nanti kalau kamu yang harus ikut dia ke sana?" Arianto mengangguk. "Saya udah mikir, kalau dia tulus saya siap." Ibu terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, ibu restui. 3 hari kemudian, di masjid kecil pinggir sawah, Mei Ling mengucap 2 kalimat syahadat dengan terbata-bata. Tangannya digenggam erat oleh ibu-ibu kampung. Matanya basah. Arianto duduk di sampingnya, menunduk, menahan haru.
Hari itu, nama baru disematkan, Nur Aisyah Meiling. Dan dalam diam, Arianto tahu, hidupnya baru saja berubah. Tidak lagi sendiri, tidak lagi merasa remeh. Karena hari itu, seseorang yang pernah sangat jauh telah mendekat dengan niat yang paling tulus. Dan ia tahu, ini baru permulaan. 2 tikar anyaman pandan terbentang di halaman belakang rumah. Atap terpal seadanya dibentangkan agar tidak terlalu panas. Ibu meminjam kursi plastik dari tetangga dan spray putih dari pengajian RT. Di tengah semua keterbatasan itu, ada suasana yang tidak bisa dibeli, tulus dan penuh doa. Aku duduk di depan meja kayu yang disulap jadi meja akad. Di sampingku ada ustaz kampung, yang nanti akan jadi penghulu sekaligus saksi. Di sebelah sana, Meiling, yang kini namanya sudah resmi Nur Aisyah, duduk didampingi ibu. Ia mengenakan kebaya putih pinjaman, hasil jahitan lama milik tetangga, kami, Bu Rusmini. Rambutnya disanggul seadanya oleh tangan lincah pembantu rumah kami, Simbok Tini. Anto, sudah siap? Bisik ustaz padaku. Aku mengangguk pelan. Keringat dingin membasahi punggung. Tangan sedikit gemetar. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Bukan karena diundang besar-besaran, tapi karena kabarnya sudah menyebar sejak seminggu lalu. Tukang kebun nikah sama bule Taiwan. Tentu saja itu berita yang bikin orang penasaran. Tapi mereka datang bukan untuk menertawakan. Mereka datang membawa doa dan kue tumpeng kecil. Saat ustaz mengangkat tangan, semua jadi hening. Angin semilir dari sawah membawa bau jerami basah. Suara ayam di kandang terdengar jelas. Baik, Arianto bin Suwondo, ijab kabul ya. Aku menelan ludah. Ijab kabul ya Pak Ustaz. Kalimat itu keluar lebih pelan dari yang kuharapkan, tapi Ustaz mengangguk dan tersenyum. Sah, katanya mantap. Saksi 2 orang juga bilang sah. Aku menarik napas lega. Mataku mencari Nur Aisyah. Ia tersenyum, mata berkaca-kaca. Ibu memeluknya pelan. Saya punya menantu bule, kata ibu sambil tertawa kecil, mencoba menahan tangis. Siapa sangka? Siang itu, setelah prosesi selesai, kami makan bersama di halaman. Lauknya sederhana. Ayam goreng, sambal, tahu tempe, sayur lodeh, dan nasi liwet dalam panci besar. Tapi rasanya nikmat luar biasa. Beberapa ibu-ibu duduk bersama Nur Aisyah. Mereka tertawa sambil mengajari cara mengupas kelapa dan menyambal di cobek. Bu Mei, ini cobek bukan dekorasi loh, kata Bu Yani bercanda. Iya Bu, saya belajar, jawab Meiling tertawa. Tangannya belepotan sambal. Aku berdiri dari jauh, memandangi semua itu. Rasa tidak percaya masih menyelimutiku. Seorang bule, dulunya majikanku, kini jadi istriku. Duduk akrab dengan ibu-ibu kampung. Tertawa dan mengulek sambal seperti sudah tinggal lama di sini. Di benakku, muncul rasa khawatir kecil. Apakah semua ini terlalu cepat, terlalu nekat? Tapi saat melihat wajahnya yang tertawa lepas di antara warga desa, kekhawatiran itu perlahan sirna. Dia tidak sedang main-main. Dan aku harus berhenti merasa minder. Aku punya dia sekarang, bukan karena uangku, bukan karena gelarku, tapi karena kami saling memilih, dan dia memilihku di tengah semua kemungkinan yang lebih hebat di dunia sana. Malam hari, kami duduk berdua di balai bambu. Lampu minyak redup menggantung di atas kepala kami. Suara jangkrik dan kodok sawah saling bersahut-sahutan. Kapan kita ke Taiwan? Tanyaku pelan. Meiling menatap langit sebentar, lalu menjawab. Kalau kamu siap, tapi aku nggak buru-buru. Kita bisa tinggal di sini dulu sebentar. Aku suka kampung ini, orang-orangnya hangat, dan kamu juga bisa siapin mental. Aku tersenyum tipis. Mental apa? Jadi kepala keluarga, jadi suami, jadi partner bisnisku nanti. Jawabnya sambil mencubit pelan lenganku. Aku tertawa kecil. Kamu benar-benar nggak malu punya suami, kayak aku? Nggak sedikit pun, jawabnya cepat. Malah aku bangga. Kamu kerja keras, sabar, dan nggak sok pinter. Kamu laki-laki baik, Anto.
Dunia butuh lebih banyak laki-laki kayak kamu. Aku diam sejenak. Kalimat itu membuat hatiku hangat sekaligus terenyuh. Karena selama ini aku hanya merasa jadi figuran di hidup orang lain. Tapi hari ini, di Tikar Pandan, di bawah langit desa, aku merasa jadi tokoh utama. Beberapa hari kemudian, surat nikah kami selesai diuruskan oleh Pak Ustaz dan RT setempat. Ada stempel merah, tanda bahwa semuanya resmi. Ibu menyimpannya di lemari baju, diletakkan di antara baju batik bapak yang sudah almarhum. Biar bapakmu juga tahu, kamu udah nikah, kata ibu sambil menutup pintu lemari. Mudah-mudahan kamu bahagia, nak. Aku memeluk ibu dari belakang. Aku bahagia, Bu. Dan semoga nanti bapak ikut bahagia lihat dari sana. Ibu mengangguk pelan. Tangannya mengusap pipiku, seperti dulu waktu aku masih kecil dan takut gelap. Hari itu, aku tahu hidupku benar-benar, mulai dari halaman rumah ini, dari nikah sederhana yang cuma pakai tikar dan nasi liwet. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Tulus, apa adanya, dan penuh rasa syukur. Setelah 2 minggu tinggal di kampung, kami akhirnya terbang ke Taiwan. Tiket pesawat dibelikan Mei-ling. Aku cuma bawa 1 koper kecil, isinya baju-baju lama, 1 sarung pemberian ibu, dan beberapa foto masa kecil. Sisanya tinggal di rumah, termasuk sepeda motor butut yang biasa kupakai ke kebun. Waktu pesawat. Mendarat, aku diam saja. Takjub. Bandara di sini besar sekali. Semua serba otomatis. Petunjuk arah dalam bahasa Mandarin. Untung Mei-ling langsung menggandeng tanganku dan menuntun seperti ibu mengantar anak TK. Nanti kamu pelan-pelan belajar baca huruf Mandarin ya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Jujur, otakku agak tegang sejak turun dari pesawat. Di sini semua terasa asing. Sampai di rumah Mei-ling, yang sekarang jadi rumahku juga, aku langsung kaget. Rumah 2 lantai, halaman luas, dan ada kebun sayur kecil di belakang. Ada pohon jeruk, paprika, dan tanaman selada rapi dalam pot. Di dapur, kulkas besar penuh bahan makanan. Semua bersih, wangi, dan rapi. Bahkan sendok garpu ditata sebaris, kayak di hotel. Fang menyambut kami. Ia senyum simpul, matanya menatapku penuh rasa penasaran. Tapi tidak menyindir, hanya diam, lalu membungkuk sopan. Fang akan bantu kamu belajar bahasa dan kebiasaan di sini, ujar Mei-ling. Fang mengangguk. Cepat, saya akan bantu, katanya dalam bahasa Indonesia patah-patah. Ternyata dia pernah kerja di Jakarta beberapa tahun lalu. Hari-hari pertamaku di Taiwan terasa seperti mimpi. Pagi-pagi aku ikut Fang ke pasar, belajar menawar dengan bahasa campur-campur. Kadang pakai tangan, kadang cuma nunjuk harga. Orang-orang pasar suka menyapaku dengan heran. Mungkin karena mereka tidak biasa melihat orang kampung Jawa yang sekarang tinggal di rumah nyonya kebun sayur. Mei-ling mulai mengenalkanku pada bisnisnya. Ia punya beberapa kebun dan toko kecil yang memasok sayur ke restoran dan supermarket lokal. Ia orang yang disiplin, tegas, tapi baik hati. Ia ajak aku ikut rapat dengan mitra bisnisnya. Saat rapat pertama, aku cuma duduk diam. Pakai kemeja yang dibelikan Mei-ling, sepatu pinjam dari Fang. Rasanya kikuk. Mereka semua bicara cepat, pakai istilah bisnis yang aku belum mengerti. Selesai rapat, aku langsung tanya, tadi mereka ngomong apa aja? Mei-ling ketawa. Nanti aku jelasin pelan-pelan. Yang penting kamu ikut dulu, belajar suasana. Sejak itu aku belajar setiap hari. Malam-malam kami duduk di meja makan. Dia jelaskan soal laporan keuangan, rencana tanam, strategi pemasaran. Kadang aku ngantuk, tapi kupaksa dengar. Karena aku sadar, ini bukan cuma hidup baru. Ini juga tanggung jawab baru. Aku bukan tukang kebun lagi. Aku suami dan mitra hidupnya. Suatu sore, aku berdiri di belakang rumah, memandangi kebun kecil kami. Tanganku kotor tanah. Hari ini aku bantu menanam tomat. Fang dan beberapa pekerja lain sudah pulang. Tinggal aku dan Mei-ling. Anto, katanya pelan dari belakang. Aku menoleh. Kamu bahagia tinggal di sini? Aku mengangguk. Awalnya takut, tapi sekarang aku mulai nyaman.
Tapi tetap ya, kangen kampung juga. Mei Ling duduk di bangku, panjang. Kalau nanti kamu mau ke Salatiga, kita bisa ke sana tiap tahun. Liburan 1 bulan. Gimana? Aku tersenyum lebar. Serius? Dia angguk. Aku juga kangen masakan ibu kamu. Kami tertawa. Hari itu, aku merasa semua mulai menemukan tempatnya. Aku tidak lagi merasa asing, tidak minder. Karena di sini, aku bukan cuma numpang hidup. Aku membangun bersama. Beberapa bulan kemudian, aku sudah bisa bicara Mandarin dasar. Aku ikut mengelola satu toko baru di pinggiran kota. Tokonya menjual sayur segar dan jus buah organik. Aku yang ngurus stok dan pesanan. Orang-orang mulai memanggilku Pak Ari. Mereka bilang, aku ramah dan murah senyum. Mereka tidak tahu dulu aku cuma tukang kebun yang minder ngomong. Tiap sore, aku dan Mei Ling duduk di halaman. Minum teh bareng. Kadang ngobrolin rencana ekspansi kebun. Kadang cuma diam, tapi diam yang nyaman. Satu malam, Mei Ling berkata, aku nggak pernah nyangka. Hidupku yang dulu dingin dan sepi, sekarang jadi hangat kayak gini. Aku menatapnya lama. Aku juga nggak pernah nyangka bisa sampai di sini. Tapi ternyata cinta itu nggak milih tempat ya. Dia tersenyum. Cinta itu kayak benih. Mau ditanam di tanah manapun, kalau dirawat pasti tumbuh. Aku mengangguk pelan. Lalu kami sama-sama diam lagi. Tapi diam yang kali ini benar-benar cukup.